Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nurul Fadilah Taryadi dengan NIM 41824118 dan saya dari kelas IK 4. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Pertanyaan yang pertama, mengapa manusia harus beragama? Menurut saya, yaitu tepat di dalam Al-Quran itu tercantum bahwa di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Serta di dalam hadis pun disebutkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci maupun Islam. Hadis riwayat Bukhari, yang mana manusia memiliki kebutuhan spiritual yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan materi. Lalu, agama memberikan panduan moral dan etika dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu, manusia harus beragama karena selain merupakan perintah Allah, agama juga menjadi kebutuhan fitrah manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Serta, agama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup. Baik, yang nomor 2 itu ada jelaskan dan uraikan fungsi agama bagi manusia dan bagaimana peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter manusia. Fungsi agama bagi manusia itu ada pada poin fungsi edukatif, di mana hal ini memberikan pengajaran dan pedoman hidup, membedakan yang baik dan buruk. Adapun fungsi penyelamat juga, yang mampu memberikan keselamatan dunia dan akhirat, serta memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa. Lalu, berikutnya fungsi sosial. Hal ini mengatur hubungan antar manusia, memupuk persaudaraan dan solidaritas. Apa sih peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter mahasiswa? Yaitu ada ketika pembentukan akhlak, di mana hal ini mahasiswa dapat menanamkan nilai-nilai positif sebagaimana dalam agama Islam diajarkan dan disyariatkan. Baik, di soal nomor 3 itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan iman, sebutkan apa saja yang harus diimani oleh seorang mukmin, dan sebutkan konsekuensi keimanan, sertakan ayat Al-Quran terkait dengan hal ini, sebutkan sifat-sifat orang beriman bagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Menurut pendapat saya, yaitu pertama, iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan serta diamalkan dengan perbuatan. Lalu, rukun iman yang harus kita imani yaitu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman terhadap hari akhir. Serta yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Konsekuensi keimanan yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul, lalu beramal soleh, kemudian menjauhi larangan Allah, serta istiqomah dalam kebaikan. Lalu dicantumkan juga di dalam ayat Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ada pula sifat-sifat orang beriman dalam Al-Quran. Yang pertama, khusyuk dalam sholat, menunaikan amanah, kemudian menepati janji, serta sabar dalam menghadapi ujian, dan yang terakhir yaitu berinfak di jalan Allah. Lalu di nomor 4 yaitu kenapa dalam umat Islam banyak perbedaan paham teologis dan bagaimana awal mula terjadinya banyak paham teologi di kalangan umat muslim, dan apa yang dimaksud dengan arbitrase. Baik, menurut saya itu penyebab perbedaan paham teologis dikarenakan perbedaan interpretasi terhadap Al-Quran dan hadis. Lalu ada juga pengaruh politik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW dan perbedaan metode pengambilan hukum serta pengaruh budaya dan pemikiran dari luar Islam. Lalu awal mula perbedaan teologi itu seperti apa? Yang pertama itu bermula dari peristiwa politik, yaitu pembunuhan Utsman bin Affan, kemudian adanya konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, lalu munculnya kelompok Khawarij yang menentang arbitrase, serta berkembangnya berbagai aliran seperti Murijah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah. Lalu apa sih arbitrase? Arbitrase merupakan perundingan damai antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, dan kemudian terjadi setelah perang Siffin, yaitu menggunakan juru damai atau hakam
yang dimana Abu Musa al-Sy'ari dan Amr bin As serta hasil arbitrase tersebut mengakibatkan perpecahan umat dan munculnya berbagai aliran teologi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim.